Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Pukul 3 Pagi. Kali ini kita akan menceritakan sebuah kisah mistis yang berjudul Jelangkung, yang ditulis oleh Agil R. Saputra. Dan sebelum kita masuk dalam ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Pukul 3 Pagi. Tidak usah berlama-lama, mari kita masuk dalam ceritanya. Kali ini saya akan menceritakan kisah nyata dari 4 orang pemuda di tahun 1970 sampai 80-an yang bermain-main dengan permainan yang tidak main-main, yaitu jelangkung. Dalam permainannya mereka melakukan sebuah kesalahan hingga akhirnya menyebabkan teror yang berkepanjangan sampai membuat mereka hampir gila. Semua nama tokoh dan tempat sengaja disamarkan untuk menjaga identitas dan privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Jawa Tengah, kisaran tahun 1978. Sebut saja Sugeng, Bambang, Kuncung, dan Wicaksono. 4 orang bersahabat yang tak terpisahkan. Selain karena memang mereka satu kampung, sejak SD hingga kini SMA, mereka selalu berada dalam sekolah yang sama. Seperti pada hubungan persahabatan pada umumnya, ada banyak kekonyolan-kekonyolan yang mereka lalui, termasuk kekonyolan satu ini, yaitu bermain jelangkung. Kuncung si tubuh kecil namun paling tengil inilah yang menjadi pemarah kasarnya. Berbekal mantra yang sudah umum diketahui dan ubur rampe atau persyaratan yang diketahui dari salah satu halaman yang dimuat di majalah misteri, mereka mulai merencanakan ritual ini. Tak ada tujuan pasti, motivasi satu-satunya hanyalah rasa penasaran yang memang sedang kuat dirasakan oleh remaja seumuran mereka. Sugeng si paling lugu dan penakut sekaligus narasumber dari cerita ini sebenarnya tak setuju perihal ritual jelangkung ini. Namun, apa daya karena yang menang adalah suara terbanyak, mau tak mau atas nama konco kentel atau persahabatan Sugeng harus ikut terlibat. Mereka mulai mempersiapkannya. Wicaksono si paling terampil dalam urusan kerajinan tangan mulai membuat boneka jelangkung. Dengan gayung batok yang ia curi dari gentong air milik neneknya, dan dibuatlah boneka yaitu sesuai dengan gambar dalam majalah misteri. Jumat sore di tahun itu, Sugeng tak begitu mengingat bulan apa. Mereka berempat pergi ke sebuah makam Jawa tak bertuah di salah satu lembah di taman kota. Mereka menancapkan boneka jelangkung itu di makam tersebut sesuai petunjuk. Menurut informasi dari majalah, sebelum digunakan boneka jelangkung itu harus dibiarkan tertancap di sebuah makam selama 1 malam. Ditancapkanlah sebuah boneka jelangkung khas Jawa lengkap dengan kemeja putih milik Ayah Bambang di atas makam tersebut. Dan siang hari setelah pulang sekolah, mereka kembali ke makam itu untuk mengambil boneka itu lagi. "Sampun nggih, Mbah," ucap Kuncung dengan nada bercanda sembari mencabut boneka itu. Mereka pun beranjak pulang untuk mempersiapkan ritual jelangkung ini yang rencananya akan dilakukan nanti malam. Singkat cerita, malam pun tiba. Semua sudah siap. Boneka yang sudah diikatkan dengan kapur tulis beserta kelengkapan lainnya seperti kembang, kopi pahit, air santan, dan tidak lupa asbak atau papan tulis yang terbuat dari batu. Mereka berempat membawa kelengkapan itu ke sebuah rumah tua yang terbengkalai di dekat Cungkup, atau tempat menyimpan perlengkapan pemakaman di pinggir desa. Mereka sengaja mengambil waktu agak larut malam agar tak ada warga atau tetangga yang memergokinya. Mengingat ini adalah aktivitas yang cukup aneh, tentu akan timbul masalah bila ada orang lain mengetahuinya. Sesampainya di sana, mereka mulai menggelar tikar, menyalakan 2 buah lentera kecil, dan menata semua sesajen. Dan ritual memanggil arwah jelangkung pun dimulai. Boneka sudah dipegang sejajar oleh mereka.
tepat di atas papan penulis. Sejenak mereka semua terdiam, saling pandang. Apakah kita akan benar-benar melakukannya atau tidak? Mungkin itu yang ada dalam batin mereka semua saat itu. Kuncung mulai memberikan arahan untuk mengucapkan mantra. "Yuk alun-alun yuk," ucap Kuncung sebelum mulai membacakan mantranya, sembari memberitahu agar jangan ada yang melepaskan boneka ini jika nanti timbul pergerakan. "Yo yo," jawab Bambang yang belakangan ini agak sebal dengan Kuncung yang selalu belagak seperti dukun akhir-akhir ini. Mantra pun diucap dengan hikmat di tengah suasana ruangan itu yang lembab. Sugeng tampak menoleh-noleh ke arah sekitarnya. Ia merasa ada orang lain selain mereka di ruangan itu. Pun dengan segera Kuncung mengisyaratkan Sugeng untuk kembali berkonsentrasi. Mantra yang diucap berulang ini nampaknya belum membuat boneka ini bergerak. Mulai timbul keraguan dalam diri. Sugeng dan Wicak mulai berhenti melafalkan mantra itu, namun tidak dengan Bambang dan Kuncung yang justru tempo bacanya kian cepat. Dan benar, tak selang beberapa lama kemudian, boneka itu terhentak ke atas seakan ingin terbang. Sugeng yang kaget sempat melepaskan satu tangannya, hingga akhirnya si Kuncung berisyarat untuk tidak melepaskan pegangan itu. Mereka semua kini terdiam melihat sang boneka bergerak, tak beraturan dengan kuat. Dengan kata-kata yang terbata, si Kuncung berkata, "Sugeng rawuh, Mbah." Perlahan, boneka yang tadinya bergerak tak beraturan, kini terlihat melandai bergerak memutari menuju sesajen. "Monggo, Mbah, dipun kedapi," kata Kuncung kembali. Boneka itu mulai memutar-mutar dan tak berhenti di mangkuk berisi kunci yang ada di tali. Seketika, Kuncung langsung teringat apa yang tertulis di petunjuk majalah, bahwasanya cara jelangkung makan adalah dengan kunci itu. Dengan satu tangannya, Kuncung mengambil kunci yang di tali itu dan mengeluarkan di leher boneka seraya berkata, "Nuwun sewu nggih, Mbah." Setelah itu, terkalung boneka itu mulai bergerak mengitari sesajen, mencelupkan kunci itu ke gelas yang berisi kopi dan air santan. Setelah itu, boneka itu kembali bergerak menuju tangan, tepatnya di atas papan tulis, sabak, dan menggerakkan kapur tulis yang terikat di bawahnya, membentuk tulisan yang hanya serupa titik-titik. Kini Bambang mengambil alih dan bertanya, "Naminipun panjenengan sinten nggih, Mbah?" Boneka itu sejenak terdiam, namun kembali bergerak menuliskan kata yaitu adalah namanya, yaitu Rumi. Setelah itu, Sugeng, Wicak, Kuncung, dan Bambang terlihat saling pandang, seakan mengisyaratkan tentang kata-kata apa lagi yang harus ditanyakan. Tapi di sini Wicak tiba-tiba saja berkata, "Jenengan jalan napa estri, Mbah?" "Ya jelas wedok, kok jenenge wae Rumi mbok takokno barang," gerutu Kuncung dengan berbisik sambil menyenggol badan Wicak yang berada tepat di sampingnya. Di sini Kuncung sedikit meminta maaf dengan sosok yang berada di dalam boneka jalangkung tersebut dan kembali bertanya, "Jenengan gesang warsa pinten, Mbah?" Di sini boneka itu mulai bergerak, tapi hanya menuliskan 2 angka, yaitu 1 dan 9. Dan suasana pun menjadi tegang karena setelah itu boneka ini mulai menulis dengan tak beraturan. Tak selang beberapa lama kemudian, boneka itu mulai bergerak tak beraturan. Menurut penuturan Sugeng sang narasumber, boneka itu gerakannya sangat berat dan kuat sampai akhirnya boneka jelangkung itu terlepas dari tangan. Boneka itu terbang melayang dan menghantam langit-langit sebelum terhempas ke lantai. Mereka semua panik, namun tak beranjak dari tempatnya. Sampai akhirnya mulai muncul suara yang sulit digambarkan. Yang jelas, suara itu sangat mengganggu dan menakutkan. Mendengar itu, mereka semua langsung lari terbirit-birit berhamburan meninggalkan tempat itu dengan lentera yang masih menyala. Mereka pun berhenti di sebuah gardu keamanan yang kebetulan sepi.
Di situ mereka semua baru menyadari kalau sandal mereka tertinggal. Sugeng, Kuncung, dan Bambang buru-buru ingin segera pulang saja, tapi tidak bagi Wicak. Ia terus merengek mengajak teman-temannya untuk kembali ke tempat itu. Sandalku keri ya, kayak sandal kulitnya bapakku. Nek orang balik bisa dijotosi aku ra ngono. Ndang iwangi yo, kata Wicak kepada 3 temannya itu. Akhirnya dengan terpaksa mereka mengikuti kemauan Wicak. Setelah si Kuncung juga berujar bahwa kita harus mematahkan boneka jelangkung itu sebelum meninggalkannya, karena kalau tidak arwah yang dipanggil akan mengikuti kita. Dan sampailah mereka di sana. Sambil saling berpegangan, mereka mulai mengambil sendal masing-masing dan membawa lentera yang tadi sempat tertinggal dan belum sempat dimatikan. Tapi di sini mereka kembali panik ketika boneka jelangkung itu tidak ditemukan. Mereka berempat mulai mencari di sudut-sudut ruangan hingga pindah ke ruangan lain. Tapi boneka itu tetap saja tidak ada. Sugeng yang ketakutan mengajak teman-temannya untuk pulang dan mencarinya keesok hari saja. Kebetulan malam ini adalah malam minggu. Teman-teman sempat menolak mentah-mentah pendapat Sugeng. Tapi karena setelah lama dicari, boneka tetap tidak ditemukan. Akhirnya mereka berempat memutuskan untuk pulang dan akan kembali keesok harinya. Mungkin dengan perasaan yang penuh ragu dan khawatir, mereka pulang ke rumahnya masing-masing. Benar saja, Sugeng satu-satunya narasumber dari cerita ini berujar. Sesampainya di rumah, ia benar-benar sulit untuk tidur. Matanya terus saja melihat sekelebat bayangan putih yang sepertinya mondar-mandir di sekitarnya, sampai ia merasakan pusing di kepalanya. Sugeng lantas membangunkan ibunya di malam itu. Ia mengeluh pusing, wajahnya memang terlihat pucat. Tanpa curiga, sang ibu lalu membuatkan larutan gula dan asam jawa untuk meredakan sakit kepala Sugeng. Setelah diminum, akhirnya Sugeng pun bisa terlelap, tapi dalam lelapnya ia bermimpi. Dalam mimpinya, ia didatangi oleh sosok wanita cantik menggunakan pakaian kebaya khas Jawa. Ia duduk di depan Sugeng yang saat itu tengah termangu di sebuah teras bangunan joglo. Wanita itu bernyanyi seraya menatap Sugeng dengan sayu. Terlihat jelas raut kesedihan wajah wanita itu. Begitu juga nada yang keluar dari mulutnya, sangat sendu. Namun tak lama kemudian turun hujan yang sangat lebat. Tentunya airnya membasahi tubuh wanita itu, yang memang sedari tadi tak berada di atap payungan joglo. Namun di sini Sugeng heran, karena tetesan air hujan itu melunturkan kulit wajah sosok perempuan itu menjadi tengkorak dan sangat buruk rupa. Dalam mimpi itu Sugeng terperanjat dari tempat duduknya. Ia menggeser tubuhnya dengan tangannya, seraya pandangan dari matanya yang terus tertuju kepada wanita cantik yang telah berubah menjadi tengkorak itu. Sosok itu masih bernyanyi, meski suaranya berbenturan dengan derasnya hujan, tapi masih bisa terdengar oleh Sugeng. Dalam mimpi itu, Sugeng mulai teriak-teriak meminta tolong, tapi sepertinya ia adalah orang satu-satunya di dalam joglo itu. Sampai akhirnya Sugeng pun terbangun dari mimpinya. Matanya terbuka. Walah, cuma mimpi toh, lega batinnya. Tapi Sugeng kembali panik ketika tubuhnya tak bisa digerakkan. Matanya mulai mengamati seluruh kamarnya yang remang-remang. Ia melihat seseorang duduk di sudut kamarnya, yang mana itu adalah wanita yang tadi ada dalam mimpinya. Sugeng ingin beranjak dan berlari, tapi tubuhnya sama sekali tidak bisa digerakkan. Bahkan teriakannya yang pikirannya sudah sekuat tenaga yang keluar dari mulutnya hanyalah desaan yang memeki tersendat di kerongkongan. Sugeng mulai mengingat doa-doa yang bisa ia mencoba membacanya. Namun baru terbaca dalam hati beberapa patah saja, sosok wanita itu justru kini terlihat berjalan mendekati Sugeng. Sosok itu mendekati seperti sambil menari-nari dengan satu kalimat yang selalu diulang-ulang. Aku Rumi, aku Rumi, aku Rumi. Dengan sekuat tenaganya, akhirnya Sugeng berhasil menggerakkan tubuhnya dan menarik selimutnya menutup seluruh tubuhnya. Tapi karena selimutnya itu tipis, ia masih bisa melihat bayangan sosok itu dari balik selimutnya.
sosok itu benar-benar mendekat. Tapi ia diam, mendekatkan wajahnya ke wajah Sugeng yang bersembunyi di balik selimut. Kepalanya terlihat melenggang, seakan mengamati Sugeng yang tengah ketakutan. Dan kini terlihat jarinya yang panjang terarah ke pipi Sugeng, menyentuh pipinya sambil berkata, "Wedi yo, aku rumi. Kusa wedi, aku rumi." Perasaan Sugeng campur aduk kala itu. Dari balik selimutnya, ia memejamkan matanya sambil berdoa sebisanya. Namun, sosok itu tak pergi. Justru malah menyentuh-nyentuh seluruh tubuh Sugeng sambil tertawa. Dan akhirnya, Sugeng yang tak kuat pun teriak sekuat tenaga, hingga membangunkan seisi rumah. Ibunya yang datang menghampirinya cuma berkata, "Ngimpi apa kowe iki? Kok bengok-bengok ngono?" "Dudu ngimpi, Mak. Iki tenan, dudu ngimpi aku," kata Sugeng sambil memegang tangan ibunya. Sugeng terus berujar bahwa ia melihat hantu wanita di dalam kamarnya. Tapi ibunya masih menganggap itu hanyalah mimpi saja. "Legakno, nek turu kuwi ndonga sik. Wes nek turu maneh, ndonga," kata ibunya seraya meninggalkannya. Sugeng mengambil tasbih di atas meja belajarnya dan kembali merebahkan diri di ranjang. Sambil bersikir, Sugeng mulai menerka apa yang terjadi. "Masalah iki, masalah tenan iki. Ngopo dadak dolanan jelangkung bareng Mang Yoyo?" gerutu Sugeng dalam hati. Namun, seketika wajah sosok wanita itu muncul dalam ingatan Sugeng yang masih hangat. Ia mencoba mempercayai kata ibunya. Meski ia ragu, dalam pikirannya Sugeng terus berucap, "Ini hanya mimpi. Mesti cuma mimpi iki." Ia terus bersikir hingga mulai mengantuk. Namun di sini teror itu sepertinya mulai kembali. Karena ketika Sugeng memejamkan matanya, ia merasa ada seseorang yang tidur di sampingnya. Ia benar-benar merasakan ada beban lain yang tertumpuk di kasurnya. Tetapi ketika ia membuka matanya, tidak ada siapa-siapa di sampingnya. Ia kembali memejamkan matanya, dan rasa itu datang lagi. Entah itu hanya perasaannya saja, atau memang benar-benar jelas itu membuatnya tak bisa tidur, hingga azan subuh berkumandang. Barulah setelah itu, Sugeng bisa tertidur walau sekitar jam 7 pagi. Ia sudah harus terbangun karena ternyata teman-temannya yaitu Wicak, Kuncung, dan Bambang sudah berada di rumahnya. Tentu mereka akan menuntaskan permainan ini, mencari boneka jelangkung itu. Terlihat wajah-wajah lesu terpancar di raut Bambang, Kuncung, dan Wicak. Sudah bisa ditebak apa yang mereka lalui semalam. "Ayo gendang tangi," kata Bambang mengajak teman-temannya. Berjalanlah mereka berempat ke bangunan kosong. Jalan mereka semua bercerita kalau semalam didatangi sosok wanita yang bernama Rumi. Ciri-ciri dan detail kejadian kurang lebih sama seperti apa yang dialami oleh Sugeng semalam, tapi tidak dengan Kuncung, karena semalam ia mengaku sempat dicekik oleh sosok wanita itu. Di sini Kuncung memang terlihat berbeda dengan teman-temannya. Nampak jelas raut wajahnya yang ketakutan seperti kurang fokus. Padahal di antara mereka, ia adalah orang yang paling tengil dan suka bercanda. Bahkan, dia tergolong yang paling berani meski badannya kecil. Singkat cerita, sampailah mereka di bangunan itu. Tapi anehnya di sini, boneka jelangkung itu sudah tidak tergeletak rapi di antara sesajen. Dan janggalnya lagi, bunga yang digunakan untuk ritual semalam sekarang sudah mengering. Bukan lagi layu, seakan sudah ditinggalkan berhari-hari. Kopi dan air santan yang ada di gelas juga sudah berjamur tebal. Tapi mereka tidak memperdulikan itu. Mereka hanya ingin segera menghancurkan boneka jelangkung itu. "Hei Cung, teglono, golek iki," kata Wicak pada Kuncung. Dengan sedikit terpaksa, Kuncung mengambil boneka itu dan hendak mematahkannya dengan lututnya. Tapi apa yang terjadi ketika batang jelangkung itu menyentuh pahanya? Tiba-tiba Kuncung terjatuh, menunduk dan duduk tersimpuk. "Sing genah Cung, rasa guyon," kata Bambang sembari menggoyang-goyangkan pundak Kuncung. Tapi di sini Kuncung malah bernyanyi dan lagu yang dinyanyikan adalah tembang Lilir Ilir. Seperti yang orang Jawa tahu, lagu Lir Ilir karya Sunan Kalijaga ini sangat indah dan liriknya syarat
dengan makna. Bahkan catatan sejarah mengatakan lagu ini sering digunakan sebagai media dakwah oleh Kanjeng Sunan Kalijaga. Namun seketika aura lagu itu berubah menjadi seram dan suram, karena di sini suara yang keluar dari mulut Kuncung adalah suara wanita. Suaranya begitu merdu, sejenak mereka terdiam saling pandang. "Wih, Kuncung klebu niki, kesurupan," kata Bambang lirih. Mereka tak berbuat apa-apa sampai sosok yang merasuki Kuncung itu menyelesaikan bait dari lagunya. Baru setelah itu Bambang disusul dengan yang lain mulai mendekat dan duduk di depan Kuncung yang diduga tengah kerasukan itu. Dengan gemetar Bambang berkata, "Nuwun sewu mbah, menika sinten nggih?" Seraya memberikan tangannya untuk berjabat. Padahal tentu sebenarnya mereka semua tahu kalau sosok yang merasuki Kuncung adalah arwah jelangkung yang semalam mereka panggil, yaitu Rum. Mendengar pertanyaan itu, sosok yang berada dalam tubuh Kuncung itu menjawab, "Gayamu tak orang ngerti," katanya dengan nada sedikit meninggi. "Mbah Rumi nggih," saat Wicak di sela kemarahan itu. Di sini Bambang kembali berbicara yang intinya adalah meminta maaf kepada sosok yang merasuki Kuncung. "Dus pundi nggih mbah?" "Oh nggih mbah, menawi raga menika kula kalian rencang-rencang wonten lepat, nyuwun ngapunten ingkang sanget nggih mbah." Begitu kata Bambang, dan sosok dalam tubuh Kuncung pun menjawab, "Ora iso, bedes-bedes koyo raimu kabeh iku kudu diweni ngerti, aku wis kebacut kejebak," kata sosok itu sambil menunjuk mereka satu persatu. "Aku bakalan ono ning uripmu, tekan aku bosen," kata sosok itu lagi dengan nada bicara yang semakin meninggi. "Ampun mbah, nyuwun ngapunten ingkang sanget nggih mbah," kata mereka secara bersamaan. "Ora urusan, pokoknya mbah tekan kapan aku bakalan ono ning uripmu," kata sosok itu lagi. "Kula kapuk mbah, mboten ajeng malih-malih mbah," kata mereka dengan ketakutan. "Sakniki wangsul nggih mbah, mesake ragane," kata Bambang. "Apa? Bali?" jawab sosok yang berada dalam tubuh Kuncung itu. "Aku Arumi Sosro Dimejo, aku danyang ning kene," jawab sosok itu lagi sambil melot. Dan setelah itu ia pun berteriak dan mengamuk sampai akhirnya ada salah satu warga yang mendengarnya. Sebut saja Pak Parman. Beliau adalah tetangga mereka, petani yang kebetulan mempunyai ladang di dekat rumah kosong itu. "Ono apa toh Ki?" tanya Pak Parman kepada mereka. Akhirnya mereka pun mulai menjelaskan apa yang terjadi dan bagaimana duduk permasalahannya. "Pancen bocah-bocah kurang gawean," kata Pak Parman. "Wis undang Mbah Jumaidi," kata Pak Parman menyuruh mereka memanggil Mbah Jumaidi, seorang pawang kuda lumping di desanya. Wicak yang kini tergopoh-gopoh pergi ke rumah Mbah Jumadi. Sementara di sini Kuncung terus saja berteriak-teriak. Mengamuk, sekali ia teriak meminta tolong, tapi ia sudah tidak bisa mengendalikan dirinya yang telah dikuasai oleh arwah Rumi. Singkat cerita, Mbah Jumadi pun tiba di tempat itu dan mendekati Kuncung yang masih kerasukan. Dengan santai, ia mengajak sosok yang merasuki Kuncung itu bersalaman. Nampaknya beliau sudah diberitahu duduk permasalahannya oleh Wicak tadi di perjalanan. Dengan tenang dan sopan, Mbah Jumadi meminta maaf mereka berempat untuk sosok yang merasuki Kuncung. "Mbak Arumi ngertos kula to? Kula nyuwunake jroning sepura saking lare-lare menika ingkang lancang kalian dereng nalar. Pun sakniki kundur nggih." Begitu kira-kira kata Mbah Jumadi kepada sosok yang merasuki tubuh Kuncung itu seraya bersalaman. Dan Kuncung pun tampak tenang, kemudian tubuhnya melemas. Mbah Jumadi mengeluarkan kain hitam di sakunya dan menyebatkan ke tubuh Kuncung. Seketika ia langsung terbangun dan muntah-muntah. Pak Parman dan Mbah Jumaidi mengajak mereka berempat untuk keluar dari bangunan itu dan mengajak mereka duduk di pinggir sawah. Di sini Mbah Jumaidi memberi nasihat kepada mereka berempat. "Nak, jalangkung itu bukan permainan yang main-main loh. Kalau kamu ilmunya serampangan bisa bahaya. Kalian bisa gila diikuti sama demit yang ngepanggil itu. Jalangkung itu permainan yang terlarang. Saya tidak bisa banyak membantu kalian. Saya hanya bisa meminta maaf karena saya cuma pawang orang kesurupan, bukan kiai.
Sudah, sekarang semua pulang. Nanti kalau masih diganggu, bilang sama orang tuamu suruh panggil kiai. Begitu kira-kira kata Mbah Jumaidi kepada mereka. Singkat cerita, mereka pun pulang. Pak Parman dan Mbah Jumaidi sempat dibujuk untuk tidak memberitahukan hal ini kepada orang lain, terutama orang tua mereka. Pada hari itu, kabar tentang Kuncung yang kesurupan karena bermain jelangkung dengan Sugeng, Bambang, dan Wicak pun langsung menyebar ke seluruh desa. Mereka tentunya dimarahi. Apalagi si Wicaksono yang ayahnya adalah seorang imam masjid di desanya. Kabar ini pun tersebar hanya sebagai lucu-lucuan saja bagi warga desa tentang sekelompok anak nakal yang bermain jelangkung. Namun tidak bagi Sugeng, Bambang, Kuncung, dan Wicak. Karena ternyata teror arwah Rumi ini masih berlanjut hampir tanpa jeda. Berawal dari semalam setelah mereka bermain jelangkung. Dan sekarang di hari kedua, di sini kembali Sugeng yang menceritakan pengalamannya. Karena memang beliau satu-satunya narasumber dari cerita ini yang bisa saya wawancarai. Hari itu, Sugeng dimarahi orang tuanya habis-habisan. Ayahnya yang didikannya agamanya cukup konservatif, tentunya marah mendengar anaknya melakukan hal itu. Sampai akhirnya malam pun tiba. Sugeng benar tak khawatir dengan kemarahan orang tuanya. Ia justru gelisah memikirkan kata-kata yang keluar dari sosok yang merasuki Kuncung pagi tadi, yang mana sosok itu berkata akan berada di hidup Sugeng dan teman-temannya hingga ia bosan. Sugeng tentu bergeding ngeri mengingat kata-kata itu. Segera ia mengambil wudhu dan hendak sholat. Waktu itu belum begitu malam. Azan Isya juga baru berkumandang sekitar sejam yang lalu. Sembahyang yang benar-benar tak khusyuk, ia terus saja memikirkan hal ini yang sudah terlambat untuk ia sesali. Selesai sholat, Sugeng merebahkan tubuhnya di ranjang tanpa melepas sarung dan pecinya. Nampaknya hari ini cukup menguras tenaga. Sugeng merasa capek, namun ia seperti sudah menduga ia takkan bisa tidur lelap malam ini. Sugeng hanya memandangi langit-langit kamarnya, hingga ia pun tertidur, dan kembali bermimpi didatangi oleh sosok Rumi itu lagi. Tapi mimpi itu hanya sekejap saja, karena setelah Rumi menampakkan wajahnya, Sugeng seketika langsung terbangun dengan teringat yang berjujuran. Astagfirullah, kata Sugeng. Ia memandangi sekitar kamarnya seraya mengusap-ngusap mukanya, berharap sosok itu tak ada di sini. Tapi nampaknya Sugeng salah, karena ketika ia menengok di samping ranjangnya, ada sosok wanita yang duduk di situ, di atas kasurnya. Sosok itu hanya dia mematung. Sugeng yang ketakutan hanya bisa terpaku, tak bisa bergerak apalagi berteriak. Ia mencoba memalingkan pandangannya dari sosok itu, tapi tidak bisa. Bahkan untuk sekedar berdoa dalam hati saja, ia seperti pikun dan tak ingat harus berdoa apa. Yang ia ingat hanyalah, "Ya Allah, ya Allah, ya Allah." Begitu katanya dalam hati. Perlahan, sosok yang ada di samping pun beranjak dan berdiri. Dan kini sosok itu benar-benar menghadap dan menatap Sugeng. Tak jelas raut wajahnya, tapi yang jelas sosok itu mulai berubah menjadi seperti kuntilanak dengan rambut yang acak-acakan. Sosok itu mengacungkan telunjuknya dengan kukunya yang panjang ke arah Sugeng yang masih terpaku dan berkata, "Aku Rumi, aku isin yang kene." Itu kata yang sangat diingat oleh Sugeng. Setelah itu, pandangan Sugeng menjadi gelap. Ia pun tak sadarkan diri, dan tiba-tiba terbangun di tempat yang asing, entah ini mimpi atau memang Sugeng dibawa ke alam lain. Ia berada di dalam sebuah rumah, dan samar-samar ia mendengar suara teman-temannya yaitu Bambang, Wicak, dan Kuncung yang sepertinya tengah berdebat. Sugeng mulai mencari ke arah sumber suara itu, dan bertemulah ia dengan teman-temannya yang tengah terikat di sebuah ruangan. "Metu Geng, metu, melayu cepet," kata salah satu temannya kejadian itu. Ia langsung kebingungan, justru memilih untuk melepaskan ikatan teman-temannya. "Ayo metu bareng," kata Sugeng sambil melepaskan ikatan teman-temannya satu persatu. Namun, ketika semua tali terlepas, tiba-tiba ada seseorang yang memegang pundaknya. Sontak, ia menoleh. Ternyata, seorang wanita yang kini terlihat
tengah bertolak pinggang seakan marah dengan apa yang Sugeng lakukan. Di sini Sugeng tak merasa takut, karena wanita itu parahnya cantik, mengenakan kebaya khas Jawa dilihat dari wajahnya. Wanita itu sepertinya seumuran dengannya. Iya, wanita itu adalah Rumi, arwah jelangkung yang ia panggil. Karena beberapa saat kemudian, sosok wanita itu memang memperkenalkan dirinya. "Oh, aku Rumi." Setelah mendengar kata itu tanpa basa-basi, Sugeng berlari seraya mengajak para kawannya. "Ayo melayu, Des, cepat gage." Tapi langkahnya ternyata dihalangi oleh sosok Rumi yang kini berubah menjadi mirip kuntilanak, dengan tubuh yang hampir menyentuh langit-langit. Dengan seringnya senyumnya, sosok itu berkata, "Kosek, kowe kabeh kudu diweni hukuman iki." Sugeng pun mulai mundur dan merapat dengan teman-temannya. Dan tiba-tiba terdengar dengan keras di ruangan itu suara orang ramai yang menurut Sugeng sedang membaca sholawat. Sangat sulit dijelaskan. Dalam keadaan kala itu, yang jelas seiring dengan itu suasana kembali gelap. Dan Sugeng pun terbangun di halaman surau dekat rumahnya. Kata-kata "Alhamdulillah" yang ternyata terucap dari orang-orang yang berada di situ, mengiringi kesadarannya. Sugeng mulai menoleh ke sebelah kanan dan kirinya. Terlihat sahabatnya juga di situ dengan keadaan yang sama. Sepertinya mereka juga mengalami apa yang dialami oleh Sugeng. Jadi ternyata setelah ia melihat sosok Rumi dan pandangannya menjadi gelap, Sugeng mengalami kerasukan di tengah malam itu. Begitu juga dengan Bambang, Wicak, dan Kuncung yang juga kerasukan dalam waktu yang hampir bersamaan, meski mereka tengah berada di rumahnya masing-masing. Mereka semua seperti dibawa ke dimensi lain, dan ngerinya mereka berempat kesurupan selama hampir 2 hari. Walaupun mereka merasa hanya beberapa menit saja saat pandangannya mulai gelap dan terbangun di rumah Joglo dan kembali tersadar lagi di halaman surau desa itu, tak ada kata-kata yang bisa terucap dari mulut mereka setelah sadar. Mereka terlihat lemas dengan kantung mata yang menghitam. Mbah Dawi, seorang kiai desa itu yang menjadi perantara atas kembalinya mereka berempat, terlihat memberi nasihat seraya menyodorkan air kelapa muda untuk mereka minum. "Tujukno gek rong dino, nek wis telu apa punjul iso bablas gendeng kowe kabeh." Begitu kata Mbah Dawi yang juga berpesan pada mereka untuk tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Setelah itu, boneka jelangkung itu dibakar oleh beliau, dan gangguan arwah jelangkung Rumi pun berhenti sampai di sini. Singkat cerita, setelah kejadian ini, Sugeng, Wicak, Bambang, dan Kuncung berubah menjadi seseorang yang lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, terlepas dengan apa yang telah mereka lalui bersama. Mereka tetap menjadi sahabat yang tak terpisahkan hingga sekarang, dan itu semua menjadi pengalaman pribadi masing-masing.